Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu pendengar Radio Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita terhubung dari Martapura, tepatnya di Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis Oku Timur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Selalu di dalam Al-Qur'an banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah dampingkan antara keimanan dan amal saleh. Jadi kita tidak hanya beriman, tidak hanya meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala benar-benar ada dan Allah lah yang berhak hanya satu-satunya yang berhak diibadahi, tetapi kita juga harus beriman kepada yang lainnya dan juga mengamalkan agama Islam sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya, apa yang Allah perintahkan maka kita lakukan, dan yang Allah Subhanahu wa taala larang maka kita tinggalkan. Begitu pula ya, ketika diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kita jalankan perintah beliau, dan jika Nabi sallallahu alaihi wasallam larang maka kita jauhi larangan beliau. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku, ya, kullu ummati, setiap umatku yadkhulunal jannah, masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali ya yang tidak mau, yang enggan masuk ke dalam surga. Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku faqad aba, ya, faqad enggan, ya, dia tidak mau masuk ke dalam surga. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lanjutkan kajian kita membahas hadis, yaitu yang terdapat di dalam kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis tentang tarbiyah, yaitu pendidikan, wal manhaj, dan juga manhaj atau metode. Dan di sini yang banyak dibahas adalah metode dakwah, ya, bagaimana seorang dai ya bersikap terhadap mad'unya, yaitu orang yang didakwahinya. Kita masuki hadis yang ke-25. Kita memasuki hadis yang ke-25. Kita bacakan hadisnya. An Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala, bahwasanya dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang dikatakan berdusta jika dia mengatakan, ya, bikulli ma sami'a, menyampaikan, jika dia menyampaikan atau mengabarkan seluruh yang dia dengar. Kafa bil mar'i kadziban, cukuplah seorang dikatakan berdusta, an yuhadditsa, dia menyampaikan seluruh apa yang dia dengar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di dalam hadis ini, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang dusta. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan tentang berdusta. Kita tidak boleh berdusta.
Kemudian yang kedua, tidak boleh seluruh apa yang kita dengar langsung kita sampaikan. Seluruh yang kita dengar itu kita sampaikan. Ya, kenapa? Karena tidak semua yang kita dengar, itu benar. Tidak semua yang kita benar itu pasti benar. Karena manusia memiliki berbagai macam sifat. Ada yang sengaja berdusta, ya ada juga yang benar. Ada orang yang sengaja membuat-buat kedustaan. Ada yang mencampur antara kedustaan dan kebenaran. Ya akhirnya menjadi dusta juga. Oleh karena itu, ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, nah di sini kita tidak boleh menyampaikan sembarang berita. Apa berita yang kita dengar tidak harus kita sampaikan, tidak harus kita ceritakan kepada orang lain. Dan alhamdulillah ya, apalagi zaman sekarang ini dengan maraknya atau banyaknya media sosial dan sarana komunikasi yang sangat mudah, maka orang yang memiliki kebiasaan banyak omong, banyak berbicara, yang tidak bisa menyaring berita, maka dia akan terjatuh ke dalam banyak kesalahan. Di dalam perkataan orang-orang Arab dikenal ya, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Barang siapa yang banyak berbicara, maka dia banyak jatuhnya. Maksudnya banyak terjadi kesalahan pada dirinya. Ayo ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk berlaku jujur dan tidak boleh berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna sidqa yahdi ilal birri. Sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebajikan itu akan mengantarkan kepada surga. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang la yasduq, benar-benar ya berbuat jujur, hatta yuktaba siddiqah, sampai dia dicatat sebagai orang yang sangat jujur. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya dusta itu akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan dosa itu akan mengantarkan kepada neraka. Wa innar rajula, dan sesungguhnya seseorang la yakdzib, ya senantiasa dia berdusta, hatta yuktaba kadzdzaba, sampai dia dicatat sebagai tukang dusta. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu ya ikhwan, jujur dan jujur. Kita pertahankan kejujuran pada diri kita. Begitu pula kita jangan membiasakan untuk berdusta walaupun sedikit. Ya, walaupun sedikit maka kita usahakan untuk tidak berdusta sama sekali. Tidak berdusta sama sekali, dan inilah hukum asalnya. Orang muslim itu adalah orang yang jujur, orang yang tidak pernah berdusta. Ya, kecuali yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, kafa bil mar'i kadziba. Cukuplah seorang itu dikatakan pendusta. An yuhadditsa bikulli ma sami'. Dia mengabarkan seluruh yang dia dengar. Dia mengabarkan seluruh yang dia dengar. Ya, dianggap sebagai pendusta. Kenapa? Karena kabar yang dia dapatkan itu bisa benar dan bisa salah. Harus dicek dan recheck lagi, dicek lagi informasi yang dia dapatkan itu informasi yang benar ataukah tidak. Sehingga kalau misalkan dia sampaikan semua yang dia dapat
semua yang dia terima dari kabar-kabar tanpa mengecek terlebih dahulu benar atau tidaknya kabar tersebut, maka bagaimana? Ya, dia termasuk pendusta. Dia termasuk pendusta, orang yang tidak menyaring berita, orang yang tidak menfilter berita yang dia terima, ya kemudian dia sampaikan kepada orang-orang, ini termasuk pendusta. Sebagaimana di dalam hadis ini. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sebutkan, man haddatsa anni bihadits, barang siapa menyampaikan dariku suatu hadis, yura annahu kadzib, dan dia meyakini bahwa hadis itu dusta atas namaku, fahuwa ahadu al-kadzibin atau ahadul kadzibain, maka dia adalah salah satu dari pendusta. Oleh karena itu kita harus berhati-hati menisbatkan perkataan apalagi kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka sediakanlah tempatnya di neraka. Nauzubillahi min dzalika. Ya, ini masalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita kabar dari yang disebut hadis Nabi itu banyak. Ada juga hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Tidak boleh kita sebarkan hadis tersebut. Tetapi kalau kita dapatkan hadis yang sahih atau hadis yang hasan, maka silahkan kita sebarkan berita tersebut. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabar-kabar burung atau misalkan isyaat-isyaat atau berita-berita yang tidak jelas, yang viral, atau kita katakan berita-berita yang viral, itu belum tentu benar. Ya. Dan sudah pernah terjadi di dalam Islam hal ini. Di dalam sejarah Islam terjadi hal ini. Beberapa kali terjadi atau banyak sekali terjadi kedustaan berita yang disebarkan oleh orang-orang kafir, ya, atau orang-orang munafik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya kabar yang disebarkan, dan itu adalah kabar dusta. Yang pertama, ketika para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, ketika itu masih zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabatnya yang sebagian para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, untuk hijrah ke negeri Habasyah, yaitu di Afrika. Dan di sana ada raja yang sangat adil, adil. Kemudian ternyata orang-orang kafir, orang-orang musyrik menyebarkan kabar yang tidak benar. Ketika mereka sudah berhijrah, disebarkanlah kabar bahwa penduduk Mekah banyak yang masuk Islam. Akhirnya apa? Sebagian kaum muslimin kembali ke Mekah. Ya, merasa itu adalah berita yang sangat membahagiakan, sehingga mereka buru-buru untuk menuju ke Mekah. Padahal di sana subhanallah, di sana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya masih ditindas, dihina, dicela. Begitu pula keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami hal demikian, ya. Tapi mereka menyebarkan kabar dusta bahwa penduduk Mekah sudah masuk ke dalam agama Islam. Baik. Dan ini kedustaan yang sangat besar, dan berita bohong yang disampaikan kepada mereka. Akhirnya dengan senang mereka kembali ke Mekah, dan ternyata mereka tidak mendapatkan apa yang mereka dengarkan atau yang dapatkan kabarnya. Akhirnya mereka ditawan dan juga mereka diazab oleh orang-orang musyrik di Mekah. Nauzubillahi min dzalika. Begitu pula ayyuhal ikhwan. Contohnya lagi kabar burung atau berita-berita yang menyebar pada saat perang Uhud. Maka di sana
ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara taktik perang beliau adalah bersembunyi di balik gunung Uhud, di satu tempat di balik gunung Uhud, dan memimpin para sahabatnya dari sana. Terdengar suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika beliau berteriak, terdengar oleh para pasukan di Uhud. Tetapi subhanallah, terdengar kabar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Padahal kabar yang benar adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka pada saat perang Uhud. Ya, perang Uhud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terluka dan tidak meninggal dan tidak wafat. Ya, tetapi di sini menyebar kabar, ada yang berteriak, qutila Muhammad, telah dibunuh Muhammad. Akhirnya apa? Kabar ini menyebar, orang-orang kafir ini bahagia dengan kabar tersebut, menyangka bahwa Muhammad, kata mereka, Muhammad telah meninggal. Dan kaum muslimin ketika mendengar kabar tersebut, langsung kaget dan benar-benar sedih. Ketika mendengar kabar Nabi Muhammad SAW meninggal, langsung mereka rontok, semangat mereka rontok. Langsung mereka menjadi lesu dan tidak bersemangat. Ya, dan orang-orang tidak tahu lagi apa yang harus mereka perbuat. Sehingga saking cintanya mereka kepada Rasulullah SAW, ya apa faedahnya kita hidup jika Nabi SAW wafat? Sehingga tidak bersemangat untuk melanjutkan pertempuran. Ya. Dan di sini ya ikhwan, bahayanya berita-berita dusta. Kita sudah dapatkan kabar ini. Akhirnya apa? Kaum muslimin mendapatkan kekalahan di perang Uhud dan kaum musyrikin berbahagia. Kemudian juga menyebar, contohnya kabar burung atau kabar-kabar buruk yang menyebar, yang menjadi viral pada zaman Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepulang dari suatu safar, Aisyah radhiyallahu taala anha menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tertinggal dari rombongan karena suatu hal. Tertinggal dari rombongan, dan beliau radhiyallahu taala anha dituduh berzina dengan seorang laki-laki. Ya, dituduh berzina dengan seorang laki-laki karena datang terlambat. Akhirnya disebarkanlah kabar dusta tersebut oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia menyebarkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha telah berzina. Akhirnya menyebar kabar tersebut, menjadi heboh, menjadi viral. Seluruh kota Madinah dihebohkan dengan berita tersebut. Ya, kemudian Aisyah yang jarang keluar rumah, akhirnya apa? Mengapa sikap sebagian orang berbeda-beda, berubah terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, dan barulah tahu kabar tersebut setelah kabar tersebut menyebar ketika beliau ingin buang air di malam hari bertemu dengan sahabiyah yang lain dan mengabarkan kabar tersebut. Kemudian subhanallah, sangat sedih. Aisyah radhiyallahu taala anha sangatlah sedih. Tidak ada kesedihan yang paling sedih kecuali kesedihan tersebut, yaitu apa? Dituduh sebagai pengkhianat Rasulullah SAW dengan berzina dengan orang lain. Padahal dia diberikan kedudukan yang sangat mulia, yaitu sebagai istri Nabi SAW. Menyebar kabar tentang zinanya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagian sahabat percaya, sebagian sahabat tidak percaya, sebagian sahabat tidak ikut campur, sebagian sahabat termakan, sehingga mengisyaratkan kepada Rasulullah SAW untuk menceraikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahkan Nabi SAW belum datang kabar dari langit, belum datang kabar dari Allah Subhanahu wa taala tentang Aisyah, tapi Allah Subhanahu wa taala ingin memperlambat hal tersebut. Ternyata memiliki hikmah yang sangat besar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan Aisyah, jika engkau benar-benar melakukan kesalahan, fastaghfirillah, maka beristighfarlah kepada Allah. Semakin sedih dan semakin menangis Aisyah radhiyallahu taala anha,
Bahkan Nabi SAW memberikan isyarat, ya. Kemudian Nabi SAW memberikan kabar gembira, jika bukan, kalau kamu tidak melakukannya maka akan datang penjelasan dari langit, ya. Kemudian Aisyah berharap Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui mimpinya atau melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi subhanallah, ternyata datang, ya, tabri atau pembebasan tuduhan dusta tersebut kepada Aisyah langsung dari Allah di dalam surat An-Nur, ya, sehingga Aisyah tidak menyangka bahwa Allah sendirilah yang menyucikan, membersihkan nama Allah Subhanahu wa taala, membersihkan nama Aisyah radhiyallahu taala anha dari perbuatan tersebut. Dan akhirnya ayolah ikhwan, ya, diketahuilah siapa yang berdusta, siapa yang menyebarkan, dan semakin buruklah orang tersebut. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula peristiwa yang sangat besar ketika menyebarnya kabar dusta dan viral tentang korupsinya Utsman bin Affan melakukan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyebar di negeri Hijaz, begitu pula Mesir, begitu pula Maghrib, terutama dari Mesir dan Maghrib. Maroko kalau saat ini menyebar di negara bagian atau negara-negara bagian di mana, di khilafah Utsman, ketika itu Utsman menjadi pemimpinnya. Tetapi orang-orang menyebarkan kabar-kabar yang tidak bagus tentang Utsman, padahal ahli Madinah ya'rifun. Ahli Madinah mengetahui bahwasanya bahwasanya Utsman adalah sahabat yang terbaik setelah Umar bin Al-Khattab, bersaing dengan Ali bin Abi Thalib, ya, bersaing dengan Ali bin Abi Thalib. Dan yang dilakukan Utsman, para sahabat yang dekat dengan beliau, para sahabat yang senior paham bahwa yang dilakukan oleh Utsman adalah benar. Dia yang lebih tahu terhadap bagaimana cara siasah atau mengatur urusan-urusan negara. Tetapi beliau dituduh sebagai orang yang korupsi, kolusi dan nepotisme. Subhanallah, ini adalah kedustaan yang disebarkan oleh orang-orang yang sesat dan menyimpang pada saat itu dan terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ahli bid'ah, yaitu pemikiran-pemikiran yang sesat. Saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai tuduhan bahwasanya Utsman tidak hadir dalam perang Badar, begitu pula kabur dari perang Uhud, ya, dan yang lainnya. Tuduhan-tuduhan kepada Utsman bin Affan, padahal para sahabat yang mulia telah menyebar di antara mereka kabar bahwasanya Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga dari 10 sahabat yang disebutkan dalam satu hadis, sebagaimana hadis Sa'id bin Zaid, ya, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya, disebutkan di dalamnya Utsman berada di dalam surga. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar Radio Roja Darussalam Palembang yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidaklah orang yang menyebarkan sembarang berita yang dia dengar, ya, ada berita kemudian dia sebarkan, ada berita dia sebarkan, kecuali inilah ciri-ciri orang yang tidak ada, ya, akhlaknya, yang tidak ada apa? Tidak ada adabnya, yang tidak ada sopannya, yang tidak berhati-hati. Bahkan Nabi SAW menyatakan bahwa itulah orang yang berdusta. Ya, dengan maraknya media sekarang, ada WhatsApp misalkan, atau Telegram, atau Facebook, Instagram, dan yang lainnya, sosmed-sosmed yang lainnya, bahkan ada YouTube, ada yang macam-macam. Maka jangan mudah men-share, jangan mudah mengklik, jangan mudah like, jangan mudah. Ada kabar, jangan langsung percaya kecuali bukti-buktinya sangat jelas. Bukti-buktinya sangat jelas, ya, karena orang itu dengan diberikan sedikit-sedikit alasan, sedikit-sedikit bukti yang, ya,
sedikit terlihat ilmiah tapi belum terbukti, tidak ada jurnal penelitiannya, langsung terkadang orang itu langsung percaya, oh iya ya benar ini, padahal ya kalau dari orang yang ahli di bidang tersebut atau jurusan tersebut itu belum bisa dikatakan sebagai kabar yang valid, kabar yang benar. Dan ini sudah disebarkan karena semangat ada informasi baru, maka disebar. Akhirnya kabarnya menjadi viral, padahal itu adalah kedustaan. Na'udzubillahi min dzalika. Pada zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya, kaum Nabi Nuh menyebarkan berita bahwa Nabi Nuh alaihi salam adalah orang yang gila, membangun kapal di daratan yang tinggi, di dataran yang tinggi, membangun kapal di sana, ya. Maka para kaumnya menghina Nabi Nuh dan menyebarkan kabar ini loh, Nuh gila, ya si Nuh ini gila. Subhanallah, padahal Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kapal yang sangat besar sekali dengan bentuk yang Allah alam bisawab, yang mana kalau kita lihat bagaimana bisa ya seluruh hewan atau sebagian besar hewan yang ada di bumi ini itu masuk ke dalamnya, sebagian besar hewan masuk ke dalamnya, dan yang harimau tidak memangsa misalkan kambing, yang kambing bisa mendapatkan makanan cukup persediaannya sekitar 2 bulan atau lebih atau sekitar itu, ya, di atas air. Ini bagaimana menyiapkan persediaan makanan, bagaimana agar bisa teratur pembagian makanannya, tidak langsung habis sekali makan. Begitu pula cukup makanan untuk para binatang, ya. Ini tentu butuh gudang yang sangat besar, butuh kandang yang sangat besar, dan butuh pengaturan yang sangat luar biasa. Dan itu semua ya berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, buatlah kapal dengan wahyu dari kami. Kita lihat di masa kaumnya Nabi Hud. Nabi Hud dituduh sebagai orang yang safih, orang yang bodoh. Padahal mereka mengetahui bahwasanya Nabi Hud alaihi salam adalah orang yang paling baik di antara mereka dan orang yang paling berakal. Kita lihat juga bagaimana Fir'aun menyebarkan kabar tentang Nabi Musa alaihi salam. Apa kabar yang disebarkan oleh Fir'aun dan menyebar kepada para pengikut Fir'aun? Inna hadzal sahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum bisihrihi. Sesungguhnya ini adalah penyihir yang berilmu. Yuridu an yukhrijakum, dia ingin mengeluarkan kalian, ya, min ardikum. Dia ingin mengeluarkan kalian dari tanah kalian bisihrihi, dengan sihirnya. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 35. Subhanallah, di sini adalah kedustaan yang dilakukan oleh Fir'aun, menuduh Nabi Musa alaihi salam sebagai penyihir, dan niat Nabi Musa alaihi salam juga disebutkan ingin mengeluarkan kaum kalian dari bumi ini dengan sihirnya. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama ayolah ikhwan, apabila kabar ini berbicara tentang kejelekan salah satu dari kaum muslimin. Apabila ada berita yang beredar, berita yang kita dapatkan, dan ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kehormatan kaum muslimin, berkaitan dengan kehormatan satu orang Islam, berkaitan dengan saudara muslim kita, maka harus kita jaga kehormatannya. Ya. Dan termasuk ciri-ciri orang munafik adalah menyebarkan keburukan, menyebarkan berita-berita buruk. Di dalam surat An-Nur ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang suka menyebar fahisyah,
keburukan fil ladzina amanu, kekejian fil ladzina amanu di antara orang-orang yang beriman, lahum adzabun alim, untuk mereka azab yang pedih fid dunya wal akhirah di dunia maupun di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Saudara-saudara sekalian, contohnya menyebarnya berita zina. Si fulan telah berzina, si fulan telah berzina. Maka di sini ayol ikhwan banyak berita-berita seperti itu. Padahal misalkan tidak sengaja, misalkan ada ketidaksengajaan, misalkan seorang laki-laki masuk ke dalam kamar seorang wanita yang mana di sana ada ular. Dia sebenarnya terpaksa masuk ke dalam kamar seorang wanita gara-gara apa? Gara-gara ada ular di sana dan mengeluarkan ular tersebut dan membunuh ular tersebut. Tapi ternyata dilihat oleh orang-orang, disebarkan kabar bahwasanya dia telah masuk ke dalam kamar si fulanah dan dia telah melakukan, tahulah sendiri kalau masuk ke dalam kamar seorang wanita apa yang terjadi di dalamnya. Subhanallah, akhirnya berita ini terus menyebar dan ditambah dibumbu-bumbui, akhirnya menjadi berita yang dusta dan viral. Menyebar kemana-mana. Padahal berita sebenarnya adalah apa? Orang tersebut terpaksa masuk ke dalam kamar seorang wanita karena apa? Di sana ada ular dan dibunuh atau dikeluarkan ular tersebut dari kamar tersebut, yang sebenarnya ini adalah bentuk perbuatan baik dari seorang laki-laki yang ingin mengeluarkan ular, tapi ternyata banyak kabar yang menyebar bahwasanya dia itu adalah orang yang apa? Orang yang berzina. Nauzubillahi min dzalika. Oleh karena itu ya ikhwan, berita-berita buruk dari kaum yang menyebar di antara kaum muslimin yang menceritakan tentang yang lain, orang lain, maka jangan mentah-mentah diterima. Jangan ditelan mentah-mentah berita tersebut, Jangan ditelan mentah-mentah. Sebagaimana telah terjadi di zaman dahulu, yaitu pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Ini disebabkan karena menyebarnya berita yang buruk tentang Utsman dan juga keluarga Utsman bin Affan. Setelah itu maka para sahabat sangat berhati-hati mengambil hadis, sangat hati-hati mengambil dalil atau mengambil ilmu. Harus jelas jalur periwayatannya. Nah, di saat inilah mereka sangat perhatian dengan yang namanya sanad. Kata Muhammad bin Sirin, sebagaimana disebutkan dalam Muqaddimah Sahih Muslim, qala lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Mereka dulu tidaklah bertanya tentang sanad, yaitu jalur periwayatan berita. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah, yaitu pembunuhan Utsman bin Affan, qalu, mereka berkata, sammu lana rijalakum, sebutkanlah kepada kami rijal kalian, yaitu laki-laki yang meriwayatkan hadis kepada kalian. Fayunzar ila ahli sunnah, dilihatlah kepada ahli sunnah, fayukhadhu hadithuhum, maka diambillah hadis mereka. Wa yunzaru ila ahli bid'ah, dan dilihatlah kepada ahli bid'ah, fala yukhadh hadithuhum, maka tidak diambil berita atau kabar dari ahli bid'ah. Begitu pula ayyuhal ikhwan, kita disuruh berhati-hati terutama mengambil berita tentang agama kita. Kata Muhammad bin Sirin dan sebagian diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, inna hadzal ilma dinun, sungguhnya ilmu ini adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mendapatkan berita, maka apa yang harus kita lakukan? Jika kita mendapatkan berita ini, ketika kita mendapatkan berita, yang pertama kita dapat berita. Yang kedua, berita tersebut kita timbang terlebih dahulu. Berita ini kita timbang terlebih dahulu. Apakah misalkan kita mendengar suatu aib tentang
seorang muslim. Kita timbang dulu dengan diri kita. Pertama, apakah aib ini mudaratnya hanya untuk yang melakukan aib, ataukah mudaratnya juga berpengaruh kepada orang lain? Jika misalkan aib tersebut atau misalkan dosa tersebut hanya berbahaya bagi orang yang melakukannya, ya misalkan dia misalkan melakukan kemaksiatan sendiri, misalkan dia dangdutan dan menyanyi lagu-lagu yang tidak benar, kita katakan maksiatnya untuk diri sendiri. Ketika kita kabarkan, ya tidak perlu kita cek berita tersebut benar atau salah, langsung kita sembunyikan aib saudara kita. Langsung kita sembunyikan aib saudara kita. Kita sembunyikan. Man satara an muslim satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan lindungi aibnya di hari kiamat. Tidak perlu dicek dan dicek lagi. Tidak perlu. Stop. Tidak usah sebarkan. Tetapi kalau misalkan aib tersebut berhubungan dengan orang lain dan orang lain akan berbahaya jika dibiarkan. Misalkan ada seorang suka minjam uang tapi tidak suka mengembalikan. Suka pinjam uang tapi tidak dikembalikan, maka ini aib. Apakah berbahaya kepada orang lain? Jawabannya iya, berbahaya. Nanti banyak orang yang dia minjam uang tapi tidak dikembalikan. Ya. Maka di sini cek beritanya. Ceklah beritanya, apakah ini benar atau tidak. Siapa saja saksi dan siapa saja korban. Kita tanya, iya benar begini. Jika sudah dapat bukti yang pasti, nah baru kita timbang. Apakah berita ini, ya setelah dapat kebenarannya, maka berita tersebut dan ini berbahaya bagi muslim yang lain. Berita ini kita saring lagi. Berita ini kita harus berhati-hati lagi dalam menyebarkannya. Apakah ketika saya sampaikan kepada yang lain, manfaatnya ini untuk jangka pendek dan jangka panjang? Ataukah malah manfaatnya hanya jangka pendek tapi tidak bermanfaat untuk jangka panjang, berbahaya untuk jangka panjang? Atau berbahaya di jangka pendek tapi bermanfaat di jangka panjang? Ini perlu ditimbang sesuai dengan maslahat dan mafsadat. Jadi kita timbang, kita menyebarkannya ini berdasarkan maslahat dan mafsadat, ada tidak maslahatnya? Atau mafsadatnya nanti lebih besar. Jika kita timbang ternyata mafsadat atau kerusakan yang ditimbulkan dari menyampaikan berita itu lebih besar, maka berhenti. Kita jangan menyampaikan berita tersebut. Tapi kalau kita lihat setelah ditimbang-timbang dengan waktu yang panjang dan tidak sembarangan, ternyata maslahatnya sangat besar jika kita sampaikan kepada orang lain agar tidak terkena aibnya. Maka seperti itu ayolah ikhwan, disebarkan, tapi ingat, disebarkan kepada orang yang bisa bermanfaat berita tersebut, bukan disebarkan aib itu kepada seluruh orang. Bukan disebarkan aib tersebut kepada seluruh orang, tapi kepada orang-orang yang berpotensi untuk mendapatkan bahaya dari orang yang dibicarakan. Dengan demikian ayolah ikhwan, segala pertimbangannya adalah berdasarkan maslahat dan mafsadat. Maslahat dan mafsadat. Tidak semua berita harus kita sebarkan. Berita benar sekalipun tidak semuanya harus kita sampaikan. Berita benar sekalipun itu harus kita timbang sesuai maslahat atau mafsadat ataukah tidak. Dengan demikian ayolah ikhwan, kita akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, ya, apa yang kita lakukan. Di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman.
In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian fasik, seorang yang fasik, binaba'in, dengan suatu berita, fatabayyanu, maka cek ulang lagi ya berita tersebut. Antusibu qauman bijahalah. Kalian tusibu qauman, ya, antusibu qauman, kalian akan mempengaruhi, akan berefek kepada suatu kaum dengan akibat kebodohan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang menyesal atas apa yang kalian lakukan. Jadi kalau misalkan ada berita, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengeceknya terlebih dahulu dan memastikan kebenarannya. Tidak hanya pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada kabar-kabar yang menyebar di masyarakat, maka tidak boleh langsung kita sebarkan tanpa mengetahui kebenarannya. Ya, tanpa mengetahui kebenarannya. Begitu pula ayyuhal ikhwan, di dalam surat An-Nur ayat yang ke-13, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, kalaulah mereka tidak datang dengan 4 saksi. Ya, maksudnya apa? Mereka orang yang menuduh berzina. Jika tidak datang dengan 4 saksi, maka mereka akan dihukum dengan hukuman qadzaf. Dengan hukuman qadzaf, yaitu cambuk. Bukan cambuk atau dipukul, ya, dengan hukuman pukul. Bagaimana di dalam Al-Quran. Kemudian ayyuhal ikhwan, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi, apabila datang kepada mereka suatu kabar minal amni awil khaufi, yang berisi keamanan atau ketakutan, adza'u bihi, mereka sebarkan kabar tersebut, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, kalau seandainya mereka kembalikan hal tersebut kepada Rasul dan kepada ulil amri, kepada penguasa atau yang memegang urusan, minhum, di antara mereka, la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, maka orang-orang yang mengambil faidah dari berita itu, ya, akan mengetahuinya. Walaula fadlullah alaikum, kalaulah bukan karena fadlullah alaikum, karunia Allah kepada kalian, wa rahmatuhu, dan rahmatnya, lattaba'tumus syaitan, kalian akan mengikuti syaitan illa qalila, kecuali sedikit. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafik, kerjaan mereka apa? Ada kabar, pokoknya disebarkan, ada kabar, disebarkan. Padahal seharusnya kabar-kabar yang datang ke dalam kota itu tidak serta-merta semuanya disebarkan. Ya, diserahkan dulu, dilaporkan kepada para pemimpin, dilaporkan kepada para ulama, sehingga nanti para ulama dan para pemimpin berdiskusi apakah kabar ini kita sebarkan atau tidak. Ketika disebarkan, apa manfaatnya? Ketika tidak disebarkan, apa manfaatnya? Sehingga apa? Bermanfaat untuk kaum muslimin. Bermanfaat untuk kaum muslimin. Contohnya ketika ingin berjihad, ada kabar bahwa musuh memiliki jumlahnya sekian. Nah, kalau misalkan dikabarkan tentang jumlahnya dan sebagainya, kekuatan mereka, persenjataan mereka, maka akan ciut nyali kaum muslimin. Ya. Tapi kalau misalkan disembunyikan kabar, sebagian kabar apa yang bermanfaat, maka disebarkan ke masyarakat. Yang tidak bermanfaat ditahan, ya, ditahan. Yang mengetahui hanya beberapa orang, sehingga tidak menjadi viral. Kabar-kabar tersebut tidak menjadi viral, kemudian tidak memiliki faedah kecuali sedikit. Bahkan kabar-kabar yang menyebar tanpa disaring ini bisa mengakibatkan terjadinya kerusuhan, kekacauan di mana-mana. Na'udzubillahi min dzalika. Tidak semua kabar harus kita sampaikan, tetapi apa yang dengan 2 syarat. Yang pertama, benar, harus kabar yang disampaikan adalah benar, dan yang kedua, maslahatnya jelas dan tidak menimbulkan kemudaratan, maka silahkan sampaikan kepada orang lain, orang-orang tertentu, dan tidak semua orang kita
sampaikan. Saudara-saudari sekalian, inilah materi kita pada hari ini berbicara tentang hadis ke-25 dari kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita, memberkahi umur kita, memberkahi amal soleh kita, dan sehingga kita bisa terus menambah amal soleh dengan amalan soleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk selalu taat dan mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita meninggalkan amal-amal jariyah yang selalu mengalir pahalanya ya walaupun kita sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga niat ikhlas kita, menguatkan kita untuk selalu taat dan menghadapi berbagai macam ujian dari luar Islam, dalam Islam maupun kawan-kawan perjuangan sendiri. Ya, kita cukupkan. Saya ucap terima kasih kepada tim media Kunci Kebaikan TV dan juga Radio Roja Darussalam Palembang dan sekitarnya. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.